Tuhan, terima kasih atas bantuan doanya. Tadi Bapak Gembala sudah saksikan semuanya. Kami nggak sempat pamit karena tugasnya nggak ada ya. Tanggal 5 itu sesudah ibadah langsung ada tugas untuk tanggal 12. Haleluya. Jadi tanggal 5 sore itu kita langsung berangkat ke Kediri ya. Habis ibadah di sini sekitar jam 2 kurang gitu kita berangkat ke Kediri. Kita bisa sampai jam 4 kurang, kita bisa mengikuti sesi yang keempat dan sesi yang kelima. Itu tanggal 5 ya. Kemudian tanggal 12 kita berangkat lagi. Kita mengikuti sesi yang pertama jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian kita diantar ke Tulungagung. Puji Tuhan, meskipun jalannya macet karena ada perbaikan jembatan, tapi kami bisa sampai di Tulungagung. Dan puji Tuhan, waktu sampai di Tulungagung itu tidak kebetulan ya, mobilnya itu cari alamatnya karena gerejanya baru di Tulungagung, baru pindah tempat. Waktu mobilnya berhenti itu persis di depan Pasar Wage ya. Pasar Wage itu yang bangun itu papa saya ya. Jadi saya itu banyak tidak mengerti ya bagaimana pimpinan Tuhan itu luar biasa. Kok yang nganter itu tanya alamatnya di mana, berhentinya itu pas di depan Pasar Wage. Saya lihat, ini Pasar Wage ya. Karena saya ikut orang, saya tidak mungkin minta jalan-jalan mau lihat Pasar Wage atau gimana kan, tidak mungkin. Tapi pas berhenti itu di depan Pasar Wage. Tuhan kita itu luar biasa ya, semuanya sudah disiapkan. Waktu tanggal 5 sesudah ibadah di sini, saya dikasih tugas. Saya begitu dikasih tugas itu langsung saya berdoa biasanya ya. Saya tanya Tuhan, sebelum tanya Bapak Gembala, sebelum tanya Vindo untuk tugas, saya langsung pertama tanya tanya Tuhan dulu ya. Begitu tugas masuk saya langsung tanya Tuhan, langsung saya siapkan semuanya. Saya tinggal nunggu perintah Tuhan ya. Saya bilang, siap Pak, bagaimana bisa tugas di sini kapan? Saya bilang saya selalu nurut ya, yang sana jadwalnya kapan ya. Dan kita berdoa, puji Tuhan, semuanya sudah disiapkan. Untuk di tempat ini saya tidak mungkin meninggalkan tempat ini, kami tidak mungkin meninggalkan tempat ini kalau nggak ada yang tugas di tempat ini ya. Puji Tuhan, Vindo sudah disiapkan selepas SMA, dia menyerahkan diri masuk sekolah Alkitab 4 tahun ya. Itu semua sudah disiapkan. Vindo sudah bertugas, yang kita tinggal saya ingat 3 kali ini ya. Waktu ke Sydney saya tinggal itu 2 minggu ya, bisa ditinggal ke Sydney karena Vindo sudah disiapkan. Tuhan sudah menyiapkan semua. Waktu kita tinggal ke Kediri ya, Vindo sudah disiapkan. Vindo ya sempat kaget karena dadak semuanya ya, seharusnya dia banyak tugas juga. Saya terus berdoa, Tuhan itu luar biasa. Tidak sampai di situ saja, bahkan kendaraannya pun sudah disiapkan. Itu luar biasanya Tuhan. Kita tidak ngerti. Dulu waktu mobil diganti saya sering bilang, sudahlah nggak usah, carry aja cukup ya. Tapi kalau carry itu naik tol ke Kediri, ya kitanya nggak apa-apa. Anak-anak yang kepikiran ya, anak-anak pasti kepikiran. Itu semua sudah disiapkan Tuhan. Dan Tuhan kita itu luar biasa. Mungkin kalau carry nanti parkir di depan GPPI Kediri, kitanya nggak apa-apa, kasihan saudara sepupu saya ya. Dipikir kok saudara sepupunya kok naik carry. Kita nggak nyangka bahwa gerejanya itu sekarang sudah diberkati Tuhan luar biasa ya. GPPI itu sudah buka sinode sendiri, jadi cabangnya juga banyak. Kita berdoa buat saudara saya ini ya. Dia meneruskan pelayanan papanya. Dia aslinya seperti Vindo gitu ya, moh gitu ya. Tapi akhirnya ya harus jalan seperti Vindo minggu lalu, meskipun mau ya mau nggak mau harus jalan. Terima kasih buat Novi yang sudah mengirimkan semuanya, sehingga saya di Kediri saya tetap bisa mengikuti ibadah di sini. Luar biasa ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Novi, semua jemaat di tempat ini. Luar biasa, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan memberi kekuatan kepada Bapak Gembala, yang Bapak Gembala ngomong gini, Biu, ya kok langsung 4 sesi ya? Bisa Tama? Saya bilang, kalau Tuhan yang memberi tugas, pasti Tuhan memberi kekuatan. Ibadah pertama jalan, ibadah kedua jalan, jam 7 sampai 8.30 pertama, 1,5 jam ya, dan lain-lainnya.
Kemudian sebelum berangkat kita masih disuruh sarapan dulu ya. Kemudian kita sampai di sampai di Tulungagung jam 10 sampai 11.30, kembali lagi ke Kediri. Puji Tuhan sudah diatur semuanya sehingga kita bisa istirahat. Sesi yang ketiga itu kita disuruh istirahat dulu. Kita langsung masuk sesi yang keempat jam 4 sampai jam 1 jam setengah ya. Jam 4 itu sampai jam 5.30 ya. Sampai 5.30, kemudian lanjut lagi jam 6.30 sampai jam 8. Kita langsung pamit pulang supaya nggak kemalaman ya. Karena siangnya sudah istirahat, kita bisa langsung pulang. Puji Tuhan jam 8 sampai Surabaya masuk sekitar jam 10. Puji Tuhan, Tuhan atur semuanya. Kita juga nggak nyangka kalau kita itu kuat ya. Sebab itu tanggal 5 saya coba ya. Tanggal 5 kita berangkat, kita bisa kuat pulang. Tuhan itu luar biasa. Sebab itu mari kita belajar firman. Firman itu luar biasa. Firman itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Sudah menyiapkan semuanya. Ibadah ketiga sudah waktu istirahat, sempat kasih istirahat. Bapak Gembala sempat ngomong, waduh ini sudah mulai sakit ya. Sesudah pertama, kedua sudah mulai sakit. Saya tanya, bawa Jiwajin enggak? Karena sudah diingatkan sama mantu saya, Adelia, bilang bawa Jiwajin mah. Soalnya kalau 4 kali pasti kering ini ya. Saya tanya, bawa Jiwajin enggak? Enggak bawa. Ya sudah, sembahyang aja, saya bilang gitu ya. Sembahyang aja. Kita nggak mungkin ngerepotkan orang untuk cari Jiwajin ya. Kita berdoa. Sesi yang ketiga itu sudah rasanya nggak kuat ya. Puji Tuhan. 1, 2, sesi keempat. 3 istirahat, sesi keempat itu sudah seperti nggak kuat. Sesi kelima kembali suaranya ya. Puji Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa dan masih kuat lagi untuk mengendarai mobil sampai pulang. Tuhan kita itu luar biasa. Mari kita terus bersatu dalam doa. Seperti yang sering saya pelajari waktu kita berangkat ke sana, bukan kita aja yang layani, jemaat yang mendoakan juga sama upahnya ya. Karena di Alkitab ada semua, share itu sama. Saat kita melayani, jemaat di sini berdoa, itu semua masuk dalam pelayanan yang sama ya. Mari kita terus siap ya, tugas itu datangnya sewaktu-waktu. Kita semua harus siap. Haleluya. Kita terus belajar tentang thankfulness is forgiveness. GPPS Tropodo saya sudah siapkan 12 Januari mestinya ya minggu lalu, tapi ganti 19 Januari 2020. Kelihatannya langsung masuk 32 ya hari ini ya. Hari ini 32. Haleluya. Nah, ini berhenti di sini dulu 32. Saya akan membagikan apa yang saya terima, berkat-berkat yang saya terima. Banyak sekali berkat-berkat yang saya terima selama ini. Haleluya. Mungkin banyak ya yang sudah saya kirimi, yang sudah ada kontaknya saya kirimi. Bagaimana Tuhan kita itu sangat baik. Yang paling luar biasa mungkin yang saya kirimkan adalah Tuhan itu menolong kita itu enggak hanya melalui orang yang baik. Kadang orang yang jahat, orang yang menjengkelkan kita, ternyata itu juga menolong kita ya. Waktu videonya saya bagikan banyak yang dapat berkat ya. Teman-teman saya banyak yang dapat berkat, sangat memberkati video itu. Bagaimana seorang yang tua duduk, kemudian tongkatnya itu jatuh ya. Waktu tongkatnya jatuh, orang tua ini minta tolong sama anak muda. Di situ sebelahnya ada anak muda yang lagi minum es gitu ya. Orang tua ini minta tolong sama orang muda itu, tolong apa oh ya, ambilkan tongkat saya. Oh iya ya, sebentar ya. Dia tetap minum es ya. Jengkel no enggak? Jengkel kan ya. Ternyata orang yang menjengkelkan itu juga dipakai Tuhan untuk menolong kita ya. Luar biasa, Tuhan kita itu luar biasa. Orang tua ini gini terusan, gitu ya. Tarik nafas, kemudian orang tua ini ngambil tongkatnya sendiri ya. Jalan pelan-pelan ngambil tongkat. Waktu orang tua ini ngambil tongkat, ternyata di atasnya itu ada balkon yang runtuh ya. Jadi waktu dia ngambil tongkat, balkon ini runtuh. Seandainya dia nggak ngambil tongkat sendiri, dia ngotot nyuruh anak itu ngambilkan, dia akan kena runtuhan balkon. Saya ini dikirimi oleh besan saya ya, saya bagikan dan banyak yang dapat berkat teman-teman saya. Teman-teman saya malah bilang gini, berarti orang yang jengkelkan itu juga dipakai Tuhan untuk jadi jengkel no ya, supaya dia
ternyata nolong orang juga ya. Seandainya dia langsung nulungi orang tua itu malah ketiban balkon yang dari atas. Mungkin dari cuplikan ini nangkep maksudnya ya, bahwa segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan. Itu ada ayatnya, Roma 8 ayat 28. Jadi hal yang gak enak, mungkin di sini ada yang punya istri yang jengkelkan ya, mungkin suami yang kasar yang jengkelkan, atau anak, mertua, orang tua, atau besan atau saudara yang kelihatannya menjengkelkan, mungkin ada di antara kita. Jangan khawatir, ternyata orang yang menjengkelkan itu mengasah kita ya, sehingga kita menjadi luar biasa, jadi permata yang luar biasa. Jadi kita senantiasa bersyukur ya. Waktu tanggal 5 saya ke sana, sepupu saya bilangin, kan sepupu saya ngundang pakai WA ya, ayo ibadah sesi 45. Langsung saya jawab, oke, ini saya perjalanan ke sana. Langsung kaget sepupu saya ya. Loh, ini sudah Cik Mbak sudah ke sini? Iya, saya sudah perjalanan ke sana. Dia sangat diberkati juga, dia bilang terima kasih ya mau datang ke sana, dan dia langsung bilang, langsung tugas ya Cik, tanggal 5 langsung tugas. Jangan, kita memang ke sini untuk ibadah, tetap kamu yang tugas ya. Jadi kita akan dengar kamu yang firman. Puji Tuhan, ternyata nyambung. Firmannya tentang apa? Saya sampai kaget. Firmannya singkat, hanya tentang terima kasih. Apa yang kita hadapi sekarang? Gak usah bengok-bengok sama Tuhan minta tolong dan macam-macam. Hanya katakan satu kata, yaitu terima kasih. Tuhan, terima kasih buat suami saya, buat istri saya, anak saya, dan lain sebagainya. Terima kasih buat masalah, buat sakit. Terima kasih. Haleluya. Saudara saya kasih contoh seperti ini ya. Dia janji sama pengerjanya, saya punya batik bagus, saya kasih kamu ya. Oh iya Pak, terima kasih. Minggu depan dia lupa bawa ya. Dia lupa bawa, tapi pengerjanya tidak ngomong, mana janji-janji kok tidak dikasih. Kalau dia pengerjanya bilang gitu, saudara saya malah nggak tak kasih kamu ya. Tapi kalau pengerjanya cuma bilang, terima kasih Pak Epsan, terima kasih Pak Epsan, padahal belum dikasih, cuma bilang terima kasih, dia langsung ingat, oh iya, saya janji ngasih batik, saya lupa bawa. Nangkep maksudnya? Ngomong terima kasih aja, nggak usah nagih janji. Mana Pak Epsan katanya ngasih batik, kok nggak dibawakan? Janji kosong. Malah Pak Epsannya malah, oh nggak tak kasih kamu kalau gini. Nangkep maksudnya ya? Kita ngomong terima kasih. Apapun yang kita hadapi, kita ngomong terima kasih. Nyambung dengan firman kita terus. Kenapa saya terus kasih firman tentang thankfulness, terus tentang thankfulness? Karena rasa bersyukur ini sangat kurang di antara anak-anak Tuhan. Anak Tuhan ini sukanya mengeluh, sukanya minta ini, suka mengeluh. Barusan ini saya Natalan di komselnya GPPS di Pak D sini ya. Pak D ini, tahu ya Pak D ya. Yang ngadakan di Pak D itu bagi saya, dia ngadakan di Pak D itu sudah cukup banyak korbannya ya. Bagi saya sudah berkorban, dia sudah berkorban sangat banyak. Sudah selesai semua, saya dengar satu saudara yang ngomong, Pak D kok enggak enak seperti dulu ya. Dulu enak, sekarang kok enggak enak ya. Langsung jelek hati ini ya. Padahal bukan saya loh itu yang adakan di Pak D, itu bukan saya ya. Tapi hati ini langsung jelek ya. Langsung saya tuh enggak berani angkat kepala. Langsung saya tuh cuma tunduk dan berdoa, Tuhan tolong. Jemaat GPPS Trapodo nggak boleh ada yang seperti itu ya. Nggak boleh ya. Kita harus bersyukur. Kita harus penuh rasa terima kasih. Apapun yang kita terima, jangan kalau sudah dikasih makan bilang, dulu enak kok sekarang nggak enak ya. Mungkin perkataan seperti itu kelihatannya biasa. Alah Bu Hendri wong cuma ngomong gitu aja. Hati-hati. Jangan bilang cuma ngomong. Di firman itu ada, perkataan ini harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu harus kita terapkan ke diri kita sendiri. Padahal saya tahu bahwa orang yang mengadakan di tempat ini, dia itu sudah berkorban sangat banyak untuk bisa mengadakan
Natalan, tahun baru, Komsel, GPPS di tempat itu. Bagi dia itu sudah korban yang cukup besar. Ada yang bilang enakan dicici, jelek lagi saya ya. Kalau sudah dipakde ya jangan bilang enakan dicici ya. Meskipun betul enakan dicici, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong seperti itu. Saya ingin mengajarkan firman itu bukan yang tinggi-tinggi. Saya ingin mengajarkan firman yang praktis, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Perkataan-perkataan ini loh ya. Saya sering marah hanya karena perkataannya. Kadang mungkin anak sama suami saya itu sampai jengkel ya. Halah ngomong gitu aja loh. Kok masalah kecil kok dibesarkan? Sepertinya masalah kecil dibesarkan, tetapi itu bukan masalah kecil ya. Hari-hari ini kita belajar bahwa our words matter. Setiap kata-kata kita itu sangat berarti di hadapan Allah. Sebab itu sering saya katakan, dibaca aja ya, bilangan ini tetap di sini aja. Kita baca terus sampai hafal ya. Jadi jangan sembarangan dengan perkataan. Bilangan 14 ayat 28. Terus saya bacakan sampai hafal. Bilangan, kata bilangan itu artinya dibilang ya. Bilangan 14 itu banyak ayat-ayat yang luar biasa. Bilangan 14 dan cuma gampang hafalnya ya. 14 kali 2 itu 28. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat imamat bilangan ya. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya sampai garisi, saya beri pentung ya. Ini firman Tuhannya. Ini puji Tuhan saya dapat yang sudah berwarna semua ya. Sudah ada garisannya semua, sudah ada warnanya semua. Saya tidak perlu kasih stabilo dan saya tambahin pentung di sini ya. Dulu kalau sekolah kita diajari ya, kalau penting-penting itu suruh ngasih pentung gitu ya. Haleluya. Penting itu ya, perkataan. Jangan biasa suka ngomong gini. Halah ngomong gitu kok jadi rame ya. Banyak kita itu menyepelekan perkataan. Saya sering katakan, jangan biasa orang tua tuh ngomong anaknya nakal. Kita katakan bukan anak kita nakal, anak kita luar biasa ya. Sebenarnya kenyataannya nakal kok diomong luar biasa. Yaitu orang lihat mungkin nakal, tetapi itu proses yang belum jadi. Dan itu luar biasa di mata Tuhan kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup anak itu. Haleluya. Sering orang tua ini salah ya. Menganggap yang ini anak ini lebih baik, yang ini kurang baik. Padahal sebetulnya sama baiknya, tapi seginya beda. Itu permata yang harus diasah dan ditata. Ayatnya ada semua. Permata yang harus diasah dan ditata. Di Tulungagung itu ada gunung marmer. Saya dulu kecilnya diajak sama orang tua saya, ini nak gunung marmer. Saya bilang, oh bentuknya masih batu ya Pak. Iya, bentuknya batu. Kemudian harus ya Bu Erna tahu ya, dari sana juga ya, tahu semua ya. Itu harus diproses dulu ya. Di Cina ada gunung Giok, bentuknya batu biasa, tapi harus diproses. Demikian juga dengan anak-anak kita. Orang tua sering melihat, oh anak ini nurut baik, anak ini sepertinya tidak nurut. Padahal bukan tidak nurut, dia punya pendirian sendiri. Bahasanya itu seperti itu, nangkep ya maksudnya ya. Bukan tidak nurut, tetapi dia punya keputusan sendiri. Dan kalau kita bisa mengerti, tahu gelombangnya anak, tahu mengikuti orang tua yang bisa mengerti anaknya, Tuhan itu akan menumbuhkan anak kita luar biasa ya. Puji Tuhan. Salah satu antara lain tugas, waktu tanggal 5 diberi tugas, saya berdoa. Salah satunya adalah juga supaya Windu tugas di tempat ini ya.
Karena Vindo ngomong, saya mau tugas kalau mama tugas keluar ya. Pernah ngomong seperti itu ya. Jadi waktu ke Sydney itu saya sebetulnya tidak mau ke Sydney. Vindo yang bilang, mama ke Sydney supaya papa bisa ke Sydney. Nanti aku mau tugas. Oke, karena dia mau tugas saya berangkat ke Sydney ya. Jadi waktu tanggal 5 itu saya dikasih tugas, saya berdoa, saya dengar berangkat supaya si kecil tugas ya. Gimana? Dapat berkat minggu lalu? Dapat berkat ya, puji Tuhan. Saya terima juga dari Novi. Luar biasa ya, bahwa kita ini, peran kita itu penting ya. Kita itu kasih teladan. Orang tua itu tidak cuma ngasih omongan ya. Anak akan blenger kalau orang tua itu cuma ngasih nasihat tapi diri sendiri tidak melakukan. Sehingga kita lihat apa? Banyak anak hamba Tuhan yang mengalami banyak kepahitan. Karena apa? Karena melihat orang tuanya pinter ngajar, berapi-api, semangat, bengak-bengok mungkin kalau ngajar, tapi hidup sehari-harinya begitu sembarangan. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Saya sering bilang, saya tugas di sini bukan saya siapkan terus untuk tugas sekarang, bukan. Bagaimana hidup kita? Sekarang ini yang sedang pelayanan siapa? Bukan Bu Henry. Kita yang duduk mendengar. Saya dengar satu ayat yang luar biasa. Ini tetap di sini ya. Kita baca Amsal 1 ayat 33. Amsal 1, saya dapat berkat ini, saya ingin bagikan. Amsal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33. Perhatikan. Ini juga ya, orang biasanya sering ngomong sembarangan. Dan satu hal lagi, saya sering tekankan, perhatikan cara kita mendengar ya. Saya melihat banyak orang mendengar tuh asal mendengar, ngomong asal ngomong. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, perhatikan, kuncinya hanya mendengarkan. Kalau kita ngetik cuma 3 kata aja, Alkitab terdiri dari 773.692 kata. Itu kita terima. Alkitab ini luar biasa. Firman itu Allah dan itu ada kekuatannya. Kita ketik cuma 3 kata, mendengarkan, aman, terlindung. Keluar 1 ayat ini. Haleluya. Kita sekarang sudah punya alat-alat yang canggih. Kita pakai alat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan, perhatikan di sini, tinggal dengan aman. Kita mau tinggal dengan aman, kuncinya hanya satu, yaitu mendengarkan. Saya keras sekali dalam masalah perkataan dan mendengarkan. Anak-anak saya dari kecil saya didik untuk ngomong itu tidak sembarangan. Dan saya didik kalau mendengarkan tuh harus mendengarkan sungguh-sungguh. Kuncinya di sekolah tuh hanya satu, mendengarkan. Mau jadi anak yang pintar, cuma satu kuncinya, mendengarkan. Gurumu ngomong apa, dengarkan. Orang yang mendengarkan itu pasti dia nurut. Kalau dia tidak nurut, itu berarti dia tidak mendengarkan. Ya, nangkep maksudnya? Waktu gurunya bilang baca ya pelajaran ini, minggu depan kita akan belajar ini, baca sekarang ya. Nah, gurunya bilang baca sekarang, sampai rumah kita baca, kita pasti jadi anak yang pintar ya. Oleh anugerah Tuhan, anak-anak saya, bahkan Vindo itu meskipun umur 2 itu sudah masuk sekolah ya, umur 4 itu sudah kelas 1 SD. Umur 4 waktu kelas 1 SD dia bisa ranking 1 loh. Padahal dia paling kecil di kelas, dia bisa ranking 1. Kuncinya hanya satu, mendengarkan. Tinggal dengan aman, terlindung. Perhatikan, tidak hanya aman, tapi terlindung. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tidak hanya petaka, tapi malapetaka. Tidak hanya malapetaka, tetapi kedahsyatan malapetaka. Hari-hari ini kita melihat hari-hari ini hari-hari yang jahat ya. Kita mendengar
banyak yang dipulangkan dari Amerika ya. Kita belum tahu ya. Kita siap, saya bilang sama adik saya, ya kalau dipulangkan siap. Di sini sudah ada 1 kamar kosong ya, anak-anak sudah, yang satu di Sydney, yang satu di Juanda. Kamar depan itu ada 1 kamar kosong. Kalau kamu mau pakai 2 kamar, ada 2 kamar, kita bisa di gereja ya, tenang aja. Ini katanya semua dipulangkan katanya ya. Amerika sudah kesel sama pendatang-pendatangnya. Pendatangnya sudah pada dipulangkan semua. Kita akan berdoa. Ini juga belum saya saksikan ya, saya lupa karena waktu saya terima saya belum dapat kesempatan berfirman. Terima kasih buat bantuan doanya. Saya sudah dapat kabar dari adik saya. Puji Tuhan ya. Kita sekarang tiap hari kontak. Saya sudah terima fotonya ponakan saya. Terakhir saya terima ponakan saya itu masih kecil ya, masih setahun 2 tahun. Nanti tanggal 23 ini dia akan berusia 19 tahun ya. Jadi foto terakhir antara sekitar 2 tahun atau setahun ya. Saya sudah terima foto yang 19 tahun ya. Semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, terima kasih bantuan doanya. Saya sering saksikan di tempat ini dan saya katakan nanti kita lihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Tuhan itu bekerja luar biasa. Saya ini orangnya tidak mau minta email sampai harus dia kasih sendiri ya. Saya juga tidak pernah mau minta foto sampai dia kirim sendiri. Karena kalau kirim karena diminta atau email karena diminta, beda sama kalau ngasih sendiri. Nangkep maksudnya ya. Nah itu saya tuh sering melihat dan sering menunggu cara kerja Tuhan. Saya kok dengar 1 ayat lagi. Kita baca dulu, masih ada waktunya. Ini berhenti dulu di sini ya. Yesaya. Mari perhatikan Yesaya. Yang saya dengar ini kalau yang mau nyatet dicatat ya. Nah, karena ini Tuhan langsung bicara untuk kita. Yesaya. Ya. Yesaya ini Yesaya 41. Perhatikan. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 1. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku, lah perintah. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Jadi apa artinya berdiam diri? Berdiam diri itu artinya mendengarkan Tuhan. Saya setiap dapat tugas, setiap apa, langsung saya sebelum ngetik jawaban, saya langsung kontak sama Tuhan. Sebab itu latihan ya, latihan cepat kontak sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita terus dengar perintah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Itu artinya berdiam diri. Mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu artinya apa? Ya baca firman. Ya. Baca firman, baca firman, baca firman. Iman timbul dari pendengaran. Sebab itu cara mendengar itu penting. Jangan bilang gini, iya kalau saya dengar Tuhan bisa, kalau dengar kamu belenger. Ada orang yang bilang seperti itu ya. Padahal Tuhan bilang apa? Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Mendengar itu adalah bentuk kasih yang tertinggi. Haleluya. Jadi kita oleh anugerah Tuhan, saya sebagai anak, meskipun orang tua saya ngomong 1 hari 1000 kali, saya tidak pernah mendengar. Karena apa? Ada kasih. Saya ngerti, orang tua saya kenapa kok ngomong tentang hal itu terus diulang-ulang. Pasti itu penting. Di firman ini saya melihat kata dengar itu diulang terus. Kenapa diulang? Karena mendengar itu penting. Mendengar itu kena itu tuh. Tirai yang terakhir. Tirai itu sobek pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dengar-dengaran. Kemampuan mendengar itu sudah diberi sejak dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan ini bayi itu sebelum bisa melihat, dia itu sudah bisa mendengar. Sebab itu saya setiap mengandung 2 kali saya mengandung ya anak saya itu, saya terus bacakan firman karena bayi itu bisa mendengar. Perhatikan cara mendengar. Apa yang kita katakan itu penting. Itu dari cara kita mendengar. Apa yang kita simpan di hati.
Kenapa kok orang biasa ngomong sembarangan, nggak jaga perasaannya orang? Karena hatinya itu nggak nyimpen firman. Biasa sembarangan, dianggap enteng, dianggap sepele. Cuman ngomong gitu aja kok. Apa sih salahnya? Apa dosa? Apa aku harus masuk neraka hanya karena ngomong itu? Apa aku nggak selamat karena ngomong salah? Banyak yang nantang ya. Padahal firman semua sudah ada di Matius 12, semua sudah ada. Semua harus dipertanggungjawabkan. 41 ini dulu ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Dari mana kita bisa mendapat kekuatan baru? Saat kita berdiam diri, saat kita mendengar firman, itu kita dapat kekuatan baru. Haleluya. Saya ingin membagikan kunci-kunci yang praktis dalam hidup ini. Saya sering bilang sama suami saya ini semakin tua, rasanya badan itu tidak karu-karuannya. Saya sampai sekarang ini ngerti rasanya orang tua ini apa yang dirasakannya. Saya mulai ngerti ya. Dari duduk ya tidak bisa langsung berdiri ya. Tua ini sudah mulai terasa semua. Saya bilang sama suami saya, badan ini rasanya tidak karu-karuan. Tapi di hati ini saya merasakan damai yang luar biasa, yang tidak bisa saya ceritakan. Damai itu melebihi rasa sakit yang saya rasakan di seluruh tubuh saya. Haleluya. Senin waktu pulang sekolah Alkitab, waktu berangkat ke sekolah Alkitab, dari rumah masih nggak terasa ya. Waktu dalam perjalanan saya sudah merasa, aduh, ini ada sesuatu yang nggak beres ini ya. Saya tetap pertahankan terus, saya nggak bilang ya. Saya sama Bu Kader, bahkan saya sama Bu Kader pun saya nggak bilang. Saya ikuti terus sampai pulang malam. Dari pulang saya langsung masuk dan saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Malamnya saya sempat ngomong bantu doa ya. Saya sakit yang seperti dulu waktu saya buang air kecil ya. Sakitnya itu luar biasa. Ada yang bilang kencing batu, ada yang bilang ya karena saya tahu persis saya ada miom ya. Jadi miom itu bisa menekan, miomnya itu berubah ya tempatnya ya. Saya berdoa ya. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini saat ini semua hanya karena anugerah. Bahkan dalam kondisi sakit saya sempat ke pojok ini ya, kolel toko yang kalau tahu kolel toko pojok yang ada sate itu ya, CIE gitu ya. Pernah ibadah di tempat ini. Itu saya bukan dalam kondisi sehat, saya harus ke sana ya. Saya pokoknya kalau dipanggil, Bu Henry ikut. Saya bilang iya, ya. Pokok selama saya bisa iya. Sabtu pun itu sebelum berangkat Minggu saya masih sempat ke wisata untuk mengunjungi saudara yang di wisata. Tuhan kasih kekuatan. Waktu saya besok ke sana, saya ini memang mungkin jahat ya, kereng ya. Jadi kalau lihat saya kereng jangan kaget ya. Orang sudah sakit tidak bisa bangun. Waktu besok pertama saya cuma diam aja ya. Diajak lagi besok kedua, lagi saya lihat TV-nya nyala tidak mati ya. Yang pertama saya ini sudah diem aja ya, sudah diem ini, diem termasuk ngempet juga ya. Tapi bukan ngempet ya, maksudnya saya masih kasih kesempatan. Mungkin dia belum kenal saya ya, belum tahu kalau saya kereng. Jadi ya nanti kalau pertama dikerengi langsung sudah sakit berangkat langsung itu nanti ya. Jadi sudah sakit tidak bisa bangun, TV-nya nyala tidak mati ya. Kedua saya datang, saya berdoa, saya kalau ngomong selalu minta peneguhan Tuhannya. Akhirnya saya ngomong, kamu mau tahu kuncinya, kamu bisa kuat, matikan TV ini, matikan ya. Matikan TV ini, kamu baca firman. Kekuatan itu hanya ada di firman. Kalau kamu sudah sakit gini, kamu dengar TV terus, yang keluar cuma aduh. Memang sakit ya aduh. Tapi adu-adunya bersyukur sama adu-adunya mengeluh itu beda. Saya pun kalau sakit ya kadang aduh ya. Kadang kalau seperti dijatuh sampai seperti ya aduh gitu ya. Tapi adunya tuh mengeluh atau bersyukur. Mari perhatikan ya. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang ini
mendapat kemenangan di setiap langkah. Tadi mendapat kekuatan baru. Terus di sini apa? Mendapat kemenangan di setiap langkah. Jadi setiap langkah itu harus menang, harus bersyukur. Jangan terus, saya pesan waktu itu, sudah ya, jangan tanya sama Tuhan kenapa kok saya ngalami ini. Gak perlu tanya, bersyukur aja. Saya bilang sudah cukup, terima kasih aja. Yang pertama, datang pertama saya suruh buka berdoa. Datang kedua saya bilang ayo nyanyi. Tidak sulit-sulit. Tahu lagu saya apa? Hafal ya lagu saya? Haleluya 12 kali ya. Tidak sulit kan? Ayo nyanyi. Haleluya 12 kali. Haleluya, saya ajak nyanyi. Saya bilang sudah, nggak usah minta tolong Tuhan sembuhkan macam-macam. Ayo katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semua bagiku. Haleluya. Beda. Doa yang seperti itu akan memberi kekuatan. Mungkin kelihatannya saya kereng. Saya karena ngadepi mama papa saya juga seperti itu. Kelihatannya keren, tapi saya ingin membawa semuanya itu langsung datang kepada Tuhan. Nggak datang ke Bu Hendy, nggak apa-apa. Pokoknya datang ke Tuhan. Bu Hendy keren ya, Bu Hendy kok cek keren ya, langsung buka terjawab. Kapok kan ya. Bu Hendy itu soalnya anti sama TV. Bilangnya nggak nurut ya. Terus tak omong ya, aku mau ngejak Bu Hendy, ojo dinyalak no TV. Bu Hendy sekali diem gitu loh. Iya sekali diem, coba tak jak sini 2 kali, pasti kamu diamui. Padahal Bu Kadar belum ngomong sama saya, tak amui sungguh ya, kapok katanya ya. Nggak aku tok ternyata sing diamui ya, kamu kena amuk kapok kamu ya. Haleluya. Kita minta urapan dari Tuhan. Haleluya. Karena aura ya, saya ada TV sekarang ya untuk sekolah minggu. Dipikir Windu kita kesepian sampai dikasih anten ya. Sampai sekarang mulai ada anten, sampai sekarang TV itu belum pernah nyala. Karena tidak ada waktu buat lihat TV. Sayang waktunya. 1 hari 24 jam 1440 menit 86.400 detik. Pakai setiap detik itu untuk mengatakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kita ngomong terima kasih, kekuatan Tuhan itu datang. Kita akan mendapat kekuatan baru, mendapat kemenangan di setiap langkah. Perhatikan ini firman yang bilang ya. Saya tidak nambahin, tidak ngurangi. Mendapat kekuatan baru, tanda seru. Mendapat kemenangan di setiap langkah. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Haleluya. Mau menang? Mau kuat? Baca firman ya. Renungkan firman Tuhan itu siang malam. Kalau yang sudah tidak mampu banyak, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Jangan menyimpan sesuatu yang sampah-sampah di hati. Saya dikasih saudara saya video penyebab-penyebab penyakitnya. Simpen dendam itu membuat sakit apa dan lain-lain. Saya akhirnya sesudah itu semua saya kasih gini. Ya, lebih baik kita merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Gampang ya. 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Terus merenungkan firman Tuhan. Kita akan kuat. Kita lihat masih ada waktu. Kita lihat sebentar. Ini tetap ya. Nanti kita akan belajar juga. Matius 12. Perhatikan Matius 12. Haleluya. Ayat 36. Matius 12 ayat 36. Ini perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi hati-hati ya. Kadang saya ya juga kasihan juga ya sama suami saya. Kok rasanya kok disalahkan terus gitu loh ya. Kok guyon ya enggak boleh, sembarang ya enggak boleh. Rasanya hidup ini kok sulit banget gitu ya. Padahal kalau kita nurut firman, hidup itu enggak sulit. Hidup akan terasa indah. Kalau kita bisa belajar menjaga perkataan kita, kita bisa menjaga cara kita mendengar, kita itu akan mengalami damai yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Apa yang akan kita terima? Perhatikan 1 Petrus 1 Petrus
1 Petrus 1 ayat 8. Ini yang akan kita terima. Kalau kita tuh ngomong gak sembarangan. Kita kalau mendengar itu mendengar dengan penuh kasih. Jangan bilang blenger ya. Di sini suami-suami kalau istrinya ngomel, jangan ngomong blenger ya. Kenapa kok istrinya ngomel? Karena cinta. Anak kalau orang tuanya ngomel, jangan blenger ya. Istri pun kalau suaminya, ada suami yang suka ngomel. Kalau saya ini istrinya yang ngomel ya. Kalau anak saya 2 mungkin sudah kebiasaan dengar mamanya ngomel. Anak saya 2 laki itu anak-anak saya yang ngomel ya. Meskipun laki pintar ngomel dua-dua ya. Mungkin belajar dari mamanya yang ngomelnya ya. Haleluya. Kalau kita untuk mendidik, kita perhatikan ngomelnya itu untuk apa ya. Dan jangan bosan. Saya perhatikan ya, saya sering saksikan. Dulu opa saya tiap datang selalu nyanyinya tuh cuma satu. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saya tahu pasti penting nyanyian ini. Kenapa terus diulang? Saya perhatikan. Jangan kita blenger, engkau mesti ngomong gini, mesti nyanyi gini. Jangan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dulu Bu Pardi, kalau saksi selalu nyanyi apa? Ku menang. Pasti ada sebabnya ya. Kalau ada orang saksi, perhatikan, dengar. Mendengar itu berkatnya banyak. Itu yang gak disadari orang. Saya sampai saat ini hidup dari berkat karena mendengar. Haleluya. Anugerah Tuhan itu dicurahkan limpah karena mendengar. Perhatikan mendengar ya. Ini hasilnya 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ini hasilnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itu akan menjadi milik kita. Jangan kita jadi anak Tuhan cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Tuhan, tambahi imanku. Cuman gitu-gitu aja. Padahal iman datang dari mendengar, baca firman. Sukacita yang mulia dan tidak terkatakan datang dari mana? Dari mendengar, berdiam diri, mendapat kemenangan di setiap langkah, mendapat kekuatan baru. Kenapa ada orang yang patah semangat, putus asa, tidak mendapat kekuatan baru? Karena tidak mendengarkan dari Tuhan. Haleluya. Ya, masih ada waktu. Ibrani 12 ayat 3. Ini ayat yang terus saya hafalkan. Ibrani gampang juga ya. Tadi Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ibrani juga sama, 1, 2, 3. Angka 1, 2, 3 itu luar biasa. Ibrani 12 ayat 3, 1, 2, 3. Di Matius juga ada, Matius 1 ayat 23. Kita disertai penyertaan Tuhan, 1, 2, 3. Jadi menghafalkan ayat itu tidak sulit. Tuhan sudah taruh sedemikian rupa sampai kita bisa hafal. Perhatikan Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Dia itu siapa? Firman. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dulu kita belajar nomor 18 ya ini ya. Haleluya. Kenapa banyak orang lemah, putus asa? Dia cuma ingat masalahnya. Banyak bahkan hamba Tuhan kita sekarang sudah mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan ya, sangat amat menyedihkan. Banyak orang yang tanya hamba Tuhan, kenapa kok bisa gitu? Saya berdoa, saya dapat jawaban. Deon pernah memberikan, saya pernah bagikan tentang sun dan meta. Kenapa Yudas itu sudah sama-sama sama Tuhan itu 3,5 tahun? Kenapa kok jadi seperti itu? Karena dia posisinya posisi meta, bukan posisi sun. Bahasa aslinya itu sun sama meta. Kenapa Bu Hendi ada hamba Tuhan yang baca firman, khotbahnya pinter, khotbahnya bukan hanya pinter, enak loh katanya orang-orang. Khotbahnya enak, memberkati dan lain sebagainya. Bahkan dia berani khotbah tentang menghadapi godaan seks.
Dia berani khotbah tentang itu dengan sangat jelas, padahal dia sendiri terakhirnya jatuh dalam apa yang dia firmankan. Kenapa kok bisa gitu? Saya dulu sering terangkan, kalau kita menabur angin itu apa? Pinter ngabak, pinter ngomong, tapi hidupnya sehari-hari amburadul. Tidak takut sama Tuhan, cepat atau lambat badai itu akan datang. Sekarang perhatikan posisi kita. Posisi kita sun atau meta. Mungkin sama-sama duduk di gereja semua. Bahkan saya jadi hamba Tuhan, Bapak Gembala jadi hamba Tuhan. Mungkin kelihatannya sama semua. Tapi posisi hidup kita di mana? Posisi sun atau posisi meta? Mungkin sama-sama baca firman. Oleh anugerah Tuhan saya kejadian sampai Wahyu bisa 4 hari sekarang ya. Saya karena banyak waktu ya. Kerja saya cuma doa sama baca firman aja. Jangan pernah buang waktu. Tapi posisinya di mana? Posisi sun atau posisi meta? Mungkin sama-sama duduk. Tapi yang dipikirkan, duh, Bu Hendy kok enggak selesai-selesai ya? Saya masih punya tugas ini, saya masih sebelum ini ya. Atau yang dipikirkan apa? Apa yang kita pikirkan? Perhatikan jam ibadah. Mungkin hanya 1-2 jam. Kita terima apa dari Tuhan? Ada lagi yang mungkin sudah hamba Tuhan atau yang sudah sekolah Alkitab, sudah ngerti, bosen Bu Hendy ngomong gitu tuh sudah ngerti ya. Sudah tidak mau dengar. Bagaimana hidup kita? Posisi kita di mana? Haleluya. Kalau kita masih cinta sama dunia ini, dengan semua keindahan dunia ini sangat indah sekarang. Sekarang jalan-jalan juga sangat murah. Banyak yang jalan-jalan. Kalau kita lihat teman atau siapa yang jalan-jalan, apa yang timbul di hati kita? Kok aku di Tropodo terus? Kok aku di kamar terus? Kok aku cuma sembahyang baca Alkitab aja? Yang lain kok enak jalan-jalan? Apakah seperti itu? Apakah kita tidak bisa merasakan nikmat surgawi dalam hidup kita? Saat ini saya beri waktu sedikit. Berdiam sejenak. Rasakan nikmat Allah dalam hidup kita. Kita bersyukur, haleluya. Kita ngomong cuma satu kata, terima kasih. Firman ini isinya apa? Kasih. Kita itu cuma terima kasih. Terima kasih. Mendengarkan, orang yang mendengarkan firman, dia juga akan mendengarkan sesama. Orang yang tidak bisa mendengarkan sesama, mustahil dia bisa mendengarkan firman. Jangan bilang karena firman itu Allah yang ngomong aku mau dengar. Tapi kalau kamu yang ngomong aku gak mau dengar, itu omong kosong besar. Haleluya. Jangan kita kena tipu daya iblis. Tuhan bilang kasih Allah, kasih sesama. Itu ternyata satu kesatuan. Kalau engkau mengasihi Allah, buahnya adalah engkau bisa mengasihi sesama. Kalau engkau tidak bisa mengasihi sesama, mustahil engkau katakan engkau mengasihi Allah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang manusia bencek, no, saya tidak bisa ngasihi. Saya bisa ngasihi Allah karena Allah itu kasih. Itu tipu daya iblis. Buah keselamatan adalah kasih. Kita bisa mengasihi. Sebab itu saya terus pakai judul Thankfulness is Forgiveness. Terus bersyukur, terus bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. Kenapa kita terus bersyukur? Perhatikan betapa Allah sangat mengasihi kita. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita akan mengenal kasih-Nya. Seorang anak yang mengenal orang tuanya, dia akan tahu bahwa orang tuanya ini meskipun marah, itu untuk kebaikan anak. Seorang suami yang mengenal istrinya, seorang istri yang mengenal suaminya, dia akan tahu betul kenapa kok dia marah, kenapa kok dia ngomong seperti ini. Haleluya. Dan kita akan punya sejahtera yang luar biasa. Kita lihat sebentar, ada waktu sedikit. Thankfulness is forgiveness. Be grateful for His love. Sampai situ aja. Belum selesai, cuma sampai koma. Tapi itu sudah mempunyai arti yang luar biasa. Be.
Itu artinya terus dalam senantiasa dalam kondisi grateful. Grateful itu terus bersyukur. Haleluya. Jadi kemarin saya waktu di Pak D itu, saya hanya merasakan Tuhan berkati kembali saudara yang sampai mengadakan sampai korban seperti ini ya. Tuhan berkati dia, kuatkan dia. Dalam kesendiriannya, seorang janda loh yang memberi berkat saat itu. Bukan orang yang kelebihan, dia orang yang biasa. Tapi dia sangat mengasihi Tuhan. Dia mengasihi hamba Tuhan. Dia sempat kasih hadiah untuk hamba Tuhannya. Saya melihat bukan bentuk hadiahnya, tapi bentuk kasih.